Assalamualaikum, hai, saya Rama, saya seorang penulis, dan ini vlog pertama saya di YouTube. Di sini saya ingin bercerita tentang perjalanan saya mencari iman kepada Allah. Buat teman-teman yang Muslim nih, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sih saya memeluk Islam? Kenapa saya beriman kepada Allah? Nah, sekedar bercerita tentang masa kecil saya lahir di keluarga Muslim. Jadi sejak kecil itu saya sudah dibesarkan dengan ajaran-ajaran Islam. Sejak kecil itu saya sudah diajarkan mengaji, saya sudah diikuti madrasah, saya juga sudah diajarkan sholat dan lain sebagainya, berpuasa juga. Usai sekolah, saya masuk kuliah dan masuk ke dunia kerja, saya sudah terbiasa untuk mengerjakan sholat 5 waktu, dan saya berusaha untuk membiasakan diri atau mempertahankan kebiasaan tersebut sampai pada 2012 lalu saya keluar dari kantor. Saya berhenti bekerja karena saya ingin menjadi seorang penulis. Saya melakukan perjalanan traveling. Ketika itu AirAsia lagi banyak promo tiket murah gitu deh. Tujuan saya itu dua. Pertama Malaysia, kedua Tianjin, Cina. Nah, selama perjalanan ke Malaysia itu saya seorang diri, gitu. Jadi di Malaysia itu saya bertemu dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, berasal dari negara yang berbeda-beda, dan semuanya hampir tidak percaya Tuhan. Bisa bayangin dong gimana rasanya masuk ke lingkungan pergaulan yang orang-orang itu nggak percaya Tuhan gitu. Nah, ketika itu suatu hari gitu ya, saya jalan nih sama teman yang baru saya kenal gitu, orang Jerman, perempuan. Kita tiba di tepi pantai gitu, dan dia bertanya kepada saya, emang kamu percaya adanya Tuhan? Gitu. Dari mana kamu bisa percaya adanya Tuhan yang tidak kelihatan? Gimana caranya kamu bisa percaya pada sesuatu yang tidak terlihat? Ketika itu saya tidak sadar bahwa pertanyaan dia itu berdampak besar pada kehidupan saya ke depannya gitu. Karena saat itu tuh saya secara spontan saya jawab ya. Karena saya sejak kecil memang dididik dan dibesarkan di lingkungan orang-orang yang percaya kepada Allah gitu. Tapi satu hal yang kemudian saya sadari bahwa saya belajar tentang Islam, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang iman kepada Allah. Seusai dari Malaysia, saya berangkat ke Tianjin, Cina. Kurang lebih perjalanan kita itu selama traveling itu hampir sebulan lah saya traveling keliling Cina. Nah, singkat cerita nih, saya kembali ke Malaysia. Saya kembali ke Malaysia dan lanjut pulang ke Indonesia. Saya memulai kehidupan sebagai penulis. Pada saat itulah saya sadar bahwa banyak hal dalam hidup yang saya nggak tahu, nggak paham gitu. Sekalipun saya seorang lulusan sarjana, tapi ternyata banyak hal dalam hidup ini yang tidak saya pahami gitu. Kehidupan menjadi penulis itu nggak mudah. Jujur mengguncang saya gitu. Karena saya mendapati banyak kegagalan, kesusahan, saya nggak punya uang. Yang biasanya saya bekerja dan saya memiliki uang gaji per bulan, sekarang saya nggak punya uang gitu. Dan saya sendirian. Waktu itu sempat ada cekcok juga sih sama orang tua gitu ya. Tapi saya mencoba untuk, oke, kita coba dulu gitu kan. Kita coba dulu. Asumsi saya ketika itu tuh saya bakal jadi penulis dalam kurun waktu sekitar mungkin 6 bulan lah ya, atau setahun lah. Setahun saya akan jadi penulis dan saya akan kembali mendapatkan uang gitu kan. Konyol gitu ya. Karena kenyataannya tidak seperti itu gitu. Jadi selama bertahun-tahun saya gagal, saya ditolak, saya gagal dan saya ditolak. Saya menulis ulang naskah saya sampai pada satu titik
saya bertanya-tanya gitu, ini Allah tuh ngedengerin doa saya atau tidak sih? Gitu. Karena saya sudah berdoa siang malam, tapi ternyata doa saya tuh tidak terkabul gitu. Saya sudah sholat, saya sudah ya sedekah semampu saya gitu kan, tapi ternyata doa saya tidak terkabul juga. Sebenarnya Allah itu ada enggak sih? Gitu kan. Karena kan ya ketika itu saya merasa frustasi juga gitu ya, tertekan juga gitu loh. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuka Al-Quran, kitab suci yang selama 25 tahun tidak pernah saya ketahui isinya. Itu di titik terhimpit itulah saya memutuskan apa sih sebenarnya isi dari Al-Quran itu. Selama bertahun-tahun saya mencoba untuk menggali Al-Quran seorang diri gitu. Konsekuensinya saat itu yang saya sadari adalah ada 3 pilihan. Pertama, saya tersesat. Kedua, saya mungkin radikal. Ketiga, saya murtad. Ya kan? Kalau kata orang dulu itu kan banyak waktu di zaman di masa lalu saya gitu ya, banyak orang-orang yang bilang, kamu nggak boleh baca Quran itu sendirian, harus ada gurunya, karena nanti kamu salah pemikirannya kan gitu. Tapi saya ya itu saya coba ambil resiko karena saya penasaran nih gitu kan. Saya udah doa kok, doa saya nggak terkabul. 5 tahun saya menggali. Setiap kali ketemu ayat yang saya pahami, saya catat. Setiap kali ketemu ayat yang saya pahami, saya catat. Dan kamu tahu, pada akhirnya saya sadar bahwa saya nggak tahu apa-apa tentang iman kepada Allah. Saya mungkin tahu Islam, saya mungkin tahu bagaimana caranya sholat, tapi saya nggak tahu apa-apa tentang iman. Nah, buat kamu yang penasaran nih, simak video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum.